Om Swastiastu, Bapak Ibu Guru. Pada video ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan dan penggunaan Google Form. Pada buku panduan sudah terdapat langkah-langkah untuk membuat Google Form. Nah, untuk memperjelas buku panduan, saya memberikan Bapak Ibu Guru video tutorial agar Bapak Ibu bisa mengulang-ulang untuk mempraktekkan pembuatan Google Form di rumah masing-masing. Pertama, Bapak Ibu membuka internet atau Google. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuka web yang tertera di deskripsi. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Nah, setelah Bapak Ibu Guru membuka link tersebut, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa memilih formulir baru atau kosong. Klik tanda tambah yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu Guru, seperti ini tampilan Google formulirnya itu. Nah, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu Guru bisa memasukkan judul dan deskripsi sesuai dengan evaluasi yang akan diberikan. Nah, pada di sini ya Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini saya memakai contoh penilaian tengah semester atau PTS. Kemudian Bapak Ibu Guru isikan deskripsi formulirnya. Misalnya mata pelajaran IPA. Nah, kemudian untuk membuat pertanyaan, klik pertanyaan tanpa judul ini. Nah, Bapak Ibu Guru bisa membuat soal pilihan ganda atau isian pada bagian pertanyaan itu. Nah, misalnya Bapak Ibu Guru mau membuat pertanyaan pilihan ganda. Bapak Ibu Guru masukkan dulu soal di bagian pertanyaan tanpa judul. Misalnya Nah, untuk membuat optionnya, pilih bagian opsi. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan pertanyaan pemilihan ganda, Bapak Ibu bisa memilihnya di bagian ini. Nah, ada pilihan ganda, kotak centang, drop down,
jawaban singkat, dan paragraf. Nah, jika ingin membuat pertanyaan pilihan ganda, Bapak Ibu dapat memilih pilihan ganda. Nah, untuk membuat optionnya pada bagian opsi 1. Opsi 1 ini bisa diganti dengan option yang sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini saya buat karnivora merupakan hewan pemakan titik-titik. A. Makan daging. Nah, untuk menambahkan option dari soalnya, Bapak Ibu bisa mengklik tambahkan opsi. Nah, akan muncul seperti ini, opsi 2. Bapak Ibu bisa menuliskan option yang sesuai dengan soal yang Bapak Ibu buat. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai membuat pertanyaan, untuk menambahkan pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengklik tanda tambah yang ada di samping ini. Nah, akan muncul bagian yang seperti ini. Nah, untuk pembuatan soal pilihan ganda, tutorialnya caranya sama seperti yang di atas. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pertanyaan esai. Misalnya pertanyaannya adalah sebutkan Nah, karena ini adalah soal esai, maka Bapak Ibu pada bagian ini Bapak Ibu memilih paragraf atau jawaban singkat. Nah, di sini yang saya gunakan adalah paragraf. Nah, pada paragraf ini digunakan jika jawabannya agak panjang. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu ingin membuat esai, pertanyaan esai dengan jawaban yang singkat, Bapak Ibu bisa memilih jawaban singkat seperti niki Bapak Ibu.
Nah, jika sudah memuat pertanyaannya, Bapak Ibu memilih di sebelah sini, yaitu Bapak Ibu bisa memilih jawaban singkat. Untuk menggunakan fitur jawaban singkat ini, siswa hanya bisa menulis jawaban singkat seperti hewan pemakan segalanya atau pemakan tumbuhan dan daging adalah hewan omnivora. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk melihat Google Form yang sudah Bapak Ibu buat itu bisa dilihat melalui fitur Niki Rat hijau yang gambarnya seperti mata. Nah, seperti ini tampilan yang akan diterima oleh siswa jika Bapak Ibu sudah mengirimkan link kepada siswanya. Nah, untuk mengatur soal yang sudah Bapak Ibu buat, dapat mengklik fitur ini, yaitu skala. Nah, pada bagian umum ini, atur pada bagian responden dapat. Nah, maksudnya dalam responden dapat ini, jika Bapak Ibu centang yang ini, berarti responden dapat mengedit setelah mengirimkan Google Form-nya. Jika dicentang ini, berarti responden dapat melihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Nah, jika membuat soal untuk evaluasi siswa, yang ini tidak perlu ditampilkan. Centang saja yang lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Pada bagian presentasi, jika Bapak Ibu ingin mengacak urutan pertanyaan setiap siswa dapat mencentang pada bagian ini. Untuk tampilan status progres bisa dibiarkan saja. Dan untuk tampilan link untuk menyerahkan jawaban lain bisa dihilangkan centangnya. Pada bagian presentasi dapat mencentang acak urutan pertanyaan saja. Nah, pada bagian ini, jika evaluasi yang Bapak Ibu buat berupa kuis, maka ini perlu dihidupkan. Nah, pada bagian ini setelah siswa mengirimkan jawabannya, maka akan melihat nilai poin, jawaban yang benar, pertanyaan yang tidak terjawab, dan rilis nilainya. Jika Bapak Ibu ingin siswanya tidak melihat nilai atau poinnya dan melihat jawaban yang benar dan pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa menonaktifkan bagian yang responden dapat melihat itu. Bisa dihapus centangnya. Nah, kemudian jika Bapak Ibu guru sudah selesai mengatur
pertanyaan atau evaluasi yang Bapak Ibu guru buat. Kemudian Bapak Ibu dapat mengklik simpan. Nah, jika sudah, untuk membagikan link kepada siswa, Bapak Ibu bisa mengklik kirim. Nah, pada bagian kirim ini untuk mendapatkan link bisa mengklik tanda link Niki pada yang berada di tengah-tengah antara email dan tanda Niki, Bapak Ibu. Ini adalah link. Nah, Niki adalah link evaluasi yang sudah Bapak Ibu buat. Bapak Ibu bisa mengklik salin. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengirimkan kepada siswa atau membagikan link Niki kepada siswa. Nah, jika sudah ada siswa yang menjawab soal tersebut atau evaluasi tersebut, maka akan terlihat pada bagian jawaban ini. Baik Bapak Ibu, jika sudah selesai mengatur setelan evaluasinya, jika ingin membuatkan kunci jawaban pada pilihan ganda, Bapak Ibu bisa memilih kunci jawaban yang berada di bawah ini. Klik kunci jawaban. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan poin di sini. Misalnya setiap soal ke memiliki poin 20. Kemudian pilih jawaban yang benar. Klik jawaban yang benar. Kemudian klik selesai. Kemudian untuk soal esai tidak bisa diisikan kunci jawaban karena setiap siswa pasti memiliki jawaban yang berbeda dan akan mendapatkan poin yang berbeda juga. Baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat jawaban dari siswa atau dari responden, tetapi Bapak Ibu sudah mengembalikan atau mengclose Google Formulir yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat soal, Bapak Ibu bisa mengklik link yang Bapak Ibu bagikan kepada siswa tersebut, dan ada pada bagian pojok kanan berisikan tanda seperti pensil. Dan jika Bapak Ibu guru klik, nanti Bapak Ibu akan kembali ke Google Formulir atau evaluasi yang sudah Bapak Ibu buat itu. Nah, misalnya seperti ini.
Nah, misalnya seperti ini. Nah, pensil yang saya maksudkan itu adalah pada bagian ini ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengklik pensil ini, maka dapat mengedit Google formulir yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, sekian untuk tutorial pembuatan soal melalui Google Formulir. Nah, selanjutnya saya akan membuat tutorial cara membuat absensi melalui Google Formulir yang akan dibagikan kepada siswa. Caranya sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa mencari link Google Formulir dan memilih formulir yang kosong. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik tanda tambah seperti yang tadi untuk membuat Google Formulir yang baru. Nah, untuk membuat absensi kelas yang berbeda, untuk membuat absensi kelas, caranya sama seperti pembuatan soal. Pertama, buat judul formulir. Kemudian isikan deskripsi formulir. Nah, pada bagian pertanyaan tanpa judul ini, klik pertanyaannya dan Bapak Ibu guru bisa membuat nama. Nah, untuk pada bagian nama ini, Bapak Ibu mengklik pilihan jawaban singkat dan isikan dan aktifkan wajib isi. Kemudian klik tambah. Isikan nomor absen. Dan di sini juga sama, pilih jawaban singkat dan aktifkan wajib isi. Nah, kemudian klik lagi tambahkan pertanyaan.
Kemudian isikan kehadiran. Pada bagian kehadiran ini dapat menggunakan kotak centang. Kemudian ganti opsi dengan kehadiran siswa, yaitu kemudian tambahkan opsi kemudian klik aktifkan wajib isi. Nah, setelah selesai membuat pertanyaannya atau objeknya, Bapak Ibu masuk ke setelan. Nah, pada bagian umum ini tidak perlu diaktifkan atau tidak perlu dicentang bagian-bagiannya. Kemudian pada bagian presentasi yang ini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain di nonaktifkan. Dan pada kuis tidak perlu diaktifkan. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpan setelannya. Nah, untuk mendapatkan link aksesnya, untuk membagikan link aksesnya kepada siswa, sama seperti pembuatan evaluasi tadi, klik kirim, kemudian cari fitur bagian link, kemudian salin link. Klik tanda silang. Untuk melihat responden dari siswa, bisa melihat dari jawaban. Nah, baik Bapak Ibu Guru, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau baik Bapak Ibu, sekian video tutorial yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan parabola 1.